Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J Senin 9 Januari kemarin, Bribka Riki Rizal mengaku diberi Putri Chandrawati sebuah handphone baru merek iPhone usai penembakan Brigadir Yosua. Selain itu, Putri disebut juga menjanjikan uang senilai 500 juta rupiah. Pemberian HP iPhone dan janji uang itu terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling, di lantai 2 rumah pada 10 Juli atau 2 hari setelah penembakan Brigadir Yosua. Dalam persidangan usai diberi HP baru, Riki Rizal mengatakan sempat menghancurkan HP lamanya untuk menghapus data pribadi. Riki saat itu khawatir bila HP miliknya disita untuk pemeriksaan file-file tetap keluar, sehingga HP lamanya ia hancurkan agar file tidak dapat dipulihkan kembali. Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Kuat Maruf. Kuat mengaku diberikan handphone baru usai menjalani pemeriksaan di Biro Paminal terkait kematian Yosua. Saat diperiksa itu, Kuat memberikan keterangan sesuai skenario tembak-menembak yang diminta Sambo. Kemudian saat dipanggil Sambo, ia sempat ditanya soal pemeriksaan tersebut. Kuat mengaku hanya diam karena yang menjelaskan pemeriksaan hanya Richard dan Ricky. Saat itu Sambo mengatakan bahwa siapa yang membela dia akan dianggap sebagai anaknya sendiri. Dalam pertemuan itu juga Sambo mengeluarkan 3 amplop berisi uang total 2 miliar rupiah yang hendak dibagikan kepada ketiganya. Untuk Kuat Maruf senilai 500 juta rupiah, Riki Rizal pun sama dan Richard Eliezer sebagai eksekutor senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu, kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, mengatakan bahwa keterangan kliennya dalam sidang kali ini tidak akan jauh berbeda dengan keterangan Sambo saat menjadi terdakwa untuk maksud kami menjadi saksi terdakwa lainnya. Hanya saja, kata Erman, sidang kali ini hanya penegasan saja bahwa Bribka Riki Rizal sangat jelas tidak ikut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Erman Umar, di persidangan sebelumnya juga sudah jelas disampaikan bahwa saat kejadian Riki Rizal tidak mengira dan tidak menyangka ada penembakan terhadap Brigadir Yosua di Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan kata Erman Umar, Riki Rizal tidak memiliki kemampuan untuk mencegah penembakan atas Brigadir Yosua, karena ia sebagai bawahan dan hanya menjalankan tugas rutin saja. Selain itu, kata Erman Umar, tidak ada satupun fakta yang menyatakan dan memastikan bahwa Bribka Riki Rizal turut serta dalam menghendaki kematian Brigadir J. Terkait fakta bahwa Riki Rizal mengamankan senjata Brigadir Yosua di Magelang. Menurut Erman, hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Brigadir J atau bahkan perencanaan pembunuhan. Sebagai kuasa hukum Riki Rizal, ia pun berharap JPU menuntut bebas kliennya dalam kasus ini. Selanjutnya, pada tanggal 11, saudara dikumpulkan di ruang kerjanya saudara Verdi Sambo. Tanggal 10 ya? Saya lupa tanggalnya. Ya, tanggal 10 sore atau malam. Dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Verdi Sambo. Terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Seingat saya itu setelah pemeriksaan di Bareskrim. Ya, setelah peringatan. Seingat saya. Ya. Besoknya baru dipanggil. Panggil sore. Ya, malam lah. Malam. Kemudian? Ya. Waktu itu yang manggil saya kan Richard. Saya lagi di depan posisinya. Udah ada Om Ricky di garasi. Om, panggil Bapak Om. Gitu. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ke ruang kerja Bapak. Di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Ricky apa ke Richard, gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, HP-mu apa? Pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gitu. Terus sama Bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru. Terus iPhone. iPhone, ya betul. Oke, terus? iPhone baru itu
sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Saya sampaikan. Tapi yang jelas kalian bertiga, saudara bersama Kuat dan Eliezer dikumpulkan untuk di briefing oleh saudara Ferdi Sambo. Di ruang provos itu kami bertiga dikumpulkan yang mulia. Gitu. Oke. Kemudian saudara diperiksa sampai pada akhirnya tanggal 10 saudara bertiga bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Richard, saudara dikumpulkan di ruang kerja saudara Ferdi Sambo. Untuk tanggalnya mohon maaf saya tidak terlalu ingat yang mulia, tapi memang setelah pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke. Saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau Di uang ditunjuk. amplop aja yang mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang. Tapi tidak sempat saya lihat dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta. Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. 500 juga. Saudara tidak melihat tapi ada amplop. Ada amplop yang mulia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.